Hai semua, kembali ke Black Stories. Di video kali ini, kita akan membahas sebuah film tentang sebuah keluarga yang niatnya ingin berkemah. Tapi bukannya bersenang-senang, mereka malah mendapat nasib buruk. Mereka terpaksa harus berhadapan dengan keluarga misterius yang tinggal di rumah tua di dalam hutan. Apa yang terjadi kepada mereka? Langsung kita bahas, ini dia alur cerita In the Forest selengkapnya. Cerita dimulai ketika sebuah van putih sedang berjalan menyusuri sebuah hutan untuk berkemah. Nah guys, kita kenalan dulu sama keluarga kecil di dalam mobil ini ya. Wanita ini bernama Helen. Ini ayahnya Helen bernama Stan. Dan ini putrinya Helen bernama Emily. Ide untuk berkemah ini memang sengaja dipilih Stan untuk berwisata alam. Tapi sebenarnya Helen tidak terlalu menyukai alam terbuka dan jauh dari hiruk-pikuk kota. Sementara Emily sendiri menyukai ide kakeknya. Singkat ceritanya, mereka pun sampai dan mulai mendirikan tenda. Helen merasa tidak perlu mendirikan tenda, karena mereka sebenarnya punya mobil van jenis RV ini. Menurut ayahnya, ini akan jadi hal yang menyenangkan jika tidur di tenda daripada di dalam mobil itu. Stan lalu meminta Helen untuk segera mengumpulkan kayu bakar. Dia pun menuruti dan pergi mengumpulkan kayu bakar dengan wajah yang cemberut. Selesai mengumpulkannya, Stan lalu mengajak Emily dan Helen untuk memancing ikan di sungai. Saat Emily sedang sibuk memancing, Helen curhat ke ayahnya kalau dia tidak tahu harus berbuat apa setelah usahanya gulung tikar. Dan hal ini membuatnya tidak bisa menikmati liburan mereka ini. Ayahnya lalu berusaha memberi nasihat agar tidak terlalu memikirkan hal itu. Lalu dia izin ke Helen untuk pergi buang air kecil. Stan lalu kembali ke mobil mereka. Dia lalu melihat pintu mobil mereka terbuka. Kemudian Stan dikejutkan dengan kedatangan seorang pria bernama Howard. Howard mengusir Stan untuk pergi berkemah di tempat lain. Karena tempat mereka mendirikan tenda ini adalah kawasan properti milik pribadi. Tidak lama kemudian, Emily dan Helen pun datang. Stan lalu berusaha menjelaskan apa yang terjadi pada mereka berdua. Helen berusaha memujuk Howard, tapi dia tidak menghiraukannya dan tetap mengusir mereka. Ketika mereka selesai berkemas dan mau pulang, ban mobil mereka malah terjebak dan tidak bisa melaju. Stan lalu meminta Emily dan Helen pergi mencari papan atau sejenisnya agar bisa menopang ban yang terjebak itu. Sementara Stan sendiri mengambil dongkrak, tapi ternyata tidak bisa dipakai karena muatannya tidak seimbang. Dia lalu melemparkan dongkrak itu dan meminta kayu lain untuk bisa dipakai menopang ban mereka. Tanpa disadari, gagang dongkrak tadi tertinggal tepat di depan ban yang terjebak itu. Stan lalu memberi aba-aba pada Helen untuk menghidupkan mesin dan menginjak gasnya secara perlahan. Saat ban berputar pada poros yang terjebak itu, gagang dongkrak tadi terpental dan melukai lengan Stan. Emily lalu menjerit memanggil ibunya dan bilang kalau kakeknya terluka. Helen lalu meminta Emily untuk memberi pengobatan pada luka di lengan ayahnya itu. Naasnya, Emily tidak menemukan kotak P3K. Dia lalu kembali membawa sebuah kain untuk menghambat darah dari lengan Stan. Emily lalu mengambil tas dan nekat untuk mencari bantuan dan berharap bisa bertemu dengan pria yang mengusir mereka tadi. Tapi ide ini tidak disetujui oleh Helen. Dia lalu meminta ponsel Emily dan mencari sinyal agar bisa meminta bantuan. Tentunya sinyal ponsel sulit dijangkau jika berada di tengah hutan. Helen lalu kembali ke mobil dan membunyikan klakson mobil sekencang-kencangnya, berharap akan ada yang mendengar dan membawa bantuan. Tapi Emily bilang kalau itu tidak ada gunanya. Singkat ceritanya, malam pun tiba, dan mereka masih terjebak di sana. Bahkan hingga pagi, mereka masih belum mendapatkan tanda-tanda adanya bantuan. Saat itu, Emily berusaha meyakinkan Helen agar mereka berpencar untuk mencari orang terdekat dan bantuan karena luka kakeknya sudah semakin parah. Tapi Helen masih tidak setuju dengan ide itu. Sementara itu kondisi Stan semakin memburuk. Melihat hal ini, akhirnya Helen memutuskan untuk berangkat sendiri untuk mencari bantuan dan meminta Emily untuk tetap mengawasi kakeknya di mobil. Helen pun memulai perjalanannya. Setelah berjalan cukup jauh, Helen akhirnya menemukan sebuah rumah di tengah hutan. Dia pun menghampiri rumah itu untuk meminta bantuan. Helen pun mengetuk pintu rumah itu berkali-kali, tapi tidak ada jawaban. Dia pun nekat masuk ke rumah itu dari arah pintu belakang. Terlihat kondisi rumah itu sangat tua. Helen berusaha mencari pemilik rumah sambil meminta bantuan. Dia kemudian melihat ada telepon dan bermaksud untuk menggunakannya. Tapi sayangnya telepon itu rusak. Saat itu, dia melihat ke arah langit-langit dan tanpa sengaja menyenggol meja makan di belakangnya. Di atas meja itu ada secangkir kopi yang menandakan bahwa rumah itu sebenarnya berpenghuni. Helen memberanikan diri untuk naik ke lantai atas untuk mencari pemilik rumah.
Dia melihat ada sebuah kamar di salah satu sudut ruangan yang digembok. Sementara dari luar, terlihat ada sebuah mobil sedang melaju menuju rumah itu. Helen yang berada di dalam memberanikan diri untuk mengintip ke arah kamar tersebut. Helen lalu dikejutkan oleh seorang anak laki-laki yang meminta tolong dan bertanya di mana saudarinya. Ternyata dari mobil tadi, turun seorang pria parubaya yang merupakan pemilik rumah itu. Helen yang terkejut dan lari melihat anak laki-laki itu terjebak di sisi tangga, karena dia menyadari kalau si pemilik rumah sudah kembali. Si pemilik rumah ini ternyata adalah Howard. Howard lalu menyiapkan sepotong roti, dan membawa cat kuku ke kamar anak laki-laki yang dilihat Helen tadi. Helen pun bergegas pergi bersembunyi di salah satu ruangan di rumah itu. Nah, anak laki-laki itu bernama Andrew. Sambil memberikan makanan tadi ke Andrew, Howard lalu mengecat kuku kaki anak tadi dengan cat kuku yang dibawanya. Andrew lalu memberitahu kalau ada seorang wanita yang datang ke rumah ini dan melihat dirinya terjebak di kamar ini. Howard yang sedikit gelisah lalu memberikan sebuah pil kepada Andrew. Dia kemudian mengecek kondisi sekitar rumah dari jendela kamar itu. Lalu kembali mengunci Andrew di kamar. Howard lalu turun dan mulai mengecek ruangan demi ruangan untuk membuktikan perkataan Andrew. Sementara itu, Helen keluar dari ruangan tadi dan kembali mencari tempat bersembunyi lainnya di dalam rumah itu. Howard yang panik berusaha mencari tahu tentang kebenaran yang dibilang Andrew. Dia meneriaki dan bertanya pada anak laki-laki itu, tapi Andrew sama sekali tidak menjawab. Stairs. Answer me, Andrew. Did she see you? Howard yang tidak mendapat jawaban lantas segera turun dan kemudian mengambil tutup telepon dari atas pintu. Dia memberitahukan kepada seseorang dari telepon itu kalau ada penyusup di rumah ini. Dia kemudian menutup telepon itu dan menyimpannya seperti semula. Dengan sigap, Howard mengambil senapan laras panjangnya dan pergi keluar rumah. Mendengar suara pintu yang tertutup, Helen kemudian keluar dan menemui Andrew. Andrew meminta tolong padanya agar bisa membebaskan dirinya dan saudarinya yang bernama Natalie. Helen meminta maaf karena harus segera pergi, tapi dia sempat bertanya di mana keberadaan Natalie, yang kemudian dijawab oleh Andrew kalau Natalie ada di ruang bawah tanah. Helen lalu meninggalkan Andrew dan mencari telepon yang disembunyikan oleh Howard tadi, tapi lagi-lagi dia tidak menemukannya. Helen kemudian bermaksud pergi meninggalkan rumah itu, tapi dia merasa tidak tega dan berusaha mencari Natalie di ruang bawah tanah seperti yang dikatakan oleh Andrew. Tapi akhirnya dia mengurungkan niatnya dan berlari kembali menuju ke tempat perkemahan mereka. Sementara di lokasi tempat perkemahan mereka, Emily bertemu dengan Howard yang sudah curiga kalau wanita yang dimaksud oleh Andrew itu adalah Helen. Di saat yang bersamaan, Helen pun muncul dari belakang. Mama, what are you doing? Helen lalu menjelaskan semuanya yang dilihat kepada Emily. Mereka lalu mengikat kaki dan tangan Howard, dan Helen meminta Emily untuk berjaga-jaga dengan memberikannya senapan laras panjang milik Howard. Helen kemudian masuk ke dalam mobil dan bermaksud untuk membawa ayahnya dengan menggunakan motor milik Howard. Tapi ayah Helen lemas tidak berdaya. Helen kemudian keluar dari mobilnya dan merogoh kantong celana Howard untuk mencari kunci mobil Howard yang ditinggal di rumah tua tadi. Begitu dia menemukannya, dia langsung berlari ke arah rumah tua itu. Dia kemudian masuk ke dalam mobil Howard dan berusaha menghidupkannya. Tapi sayangnya, bensin mobil itu kandas tidak tersisa. Helen kembali masuk ke rumah orang tua tadi untuk mencari bensin yang mungkin disimpan oleh Howard. Sementara di perkemahan, Howard pun siuman dari pingsannya. Emily lalu dengan sigap menodongkan senapan itu ke arah Howard. Tapi Howard malah berkata kalau Helen kembali ke rumah tua tadi, dia dalam bahaya besar. Emily merasa tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Howard. Di sisi lain, Helen membuka kamar Andrew dan menemuinya. Dia bertanya apakah mungkin Howard menyimpan jerigen bensin di rumah itu. Lalu Andrew bilang kalau dia biasa menyimpannya di ruang bawah tanah. Tapi di sini Andrew kelihatan tidak sehat dan matanya sayup-sayup. Helen lalu berjanji akan datang kembali dan membebaskan Andrew dari ikatannya. Dia lalu bergegas pergi ke ruangan bawah tanah untuk mencari bensin. Dan dia berhasil menemukan sebuah pisau cutter dan bensinnya. Dia lalu kembali ke kamar Andrew dan memotong tali pengikatnya. Begitu Andrew terlepas, dia lantas bertanya di mana keberadaan Natalie saudarinya. Andrew lalu mengamuk dan mendorong Helen ke tembok hingga pingsan. Sementara itu, seorang wanita dan seorang pria tiba-tiba saja hadir dan masuk ke kamar Andrew. Mereka berusaha menahan Andrew, tapi Andrew berhasil lepas setelah menggigit tangan pria itu. Dia lalu berlari menuju hutan. Ternyata wanita itu tadi adalah ibunya Andrew yang bernama Pamela. Dia sangat marah karena Andrew berhasil lolos dari rumah tua itu. Pamela kemudian menyekap Helen karena dialah yang menyebabkan Andrew kabur. Helen meminta tolong agar dia bisa dibebaskan dan menceritakan kenapa dia bisa sampai di rumah Pamela.
Tapi jelasnya, Pamela yang terlihat sangat kesal tidak mempercayai perkataan Helen. Dia bertanya kembali apa yang Andrew katakan pada Helen. Helen pun memberitahukan kalau Andrew bertanya tentang saudarinya yang bernama Natalie. Dengan emosi, Pamela bilang kalau Natalie sudah meninggal. Dan karena Helen, putra satu-satunya itu kabur dari jangkauannya. Di sisi lain, Howard berusaha membujuk Emily agar bisa membebaskan dirinya. Emily jelas tidak menurutinya. Lalu Howard meminta air minum sebagai gantinya. Emily kemudian menuruti dan mau mengambilkan Howard air minum. Saat dia masuk dan duduk di sebelah kakeknya, dia lalu menyuapkan air kepada kakeknya terlebih dahulu. Di saat yang bersamaan, Emily terkejut ketika Howard ditarik oleh seseorang yang ternyata adalah Andrew. Howard meronta-ronta dan meminta Emily menolongnya tanpa menembak Andrew, karena ternyata Andrew adalah keponakan Howard. Emily yang panik malah lari ketakutan dan mengunci pintunya. Sementara itu, Andrew yang terlihat dendam dengan Howard dengan agresif menarik Howard masuk ke dalam sungai dan membunuhnya di situ. Singkat cerita, hari pun sudah malam. Saat itu Andrew berusaha membujuk Emily agar membukakannya pintu dan meminta makanan. Tentunya Emily menolak dan berkata kalau tidak ada makanan untuknya. Andrew lalu pergi. Sementara itu, Emily mengecek isi mobil van-nya dan tiba-tiba daya baterai mobil itu mulai redup. Hal ini membuat Emily semakin gelisah, dan tanpa diduga, Andrew beraksi dengan melemparkan batu ke arah kaca jendela mobil van itu. Andrew lalu melihat tangannya terluka karena serpihan kaca jendela tadi. Dia lalu mencari makanan dan duduk di depan pintu tempat Emily mengunci diri. Dia lalu berusaha berkomunikasi dengan baik pada Emily agar Emily tidak takut padanya. Dan dia juga bilang kalau dia tahu di mana keberadaan Helen. Tapi Emily tidak mempercayainya karena sudah melihat dia membunuh Howard. Tidak lama kemudian, lampu di mobil van itu pun padam. Di sisi lain, Pamela yang menyekap Helen pun berbicara dengan baik-baik. Dia berusaha meyakinkan Helen dan menawarkan pertolongan jika dia memberitahu di mana lokasi kemah mereka. Helen yang tidak mempercayai Pamela tidak mau memberitahukannya karena takut. Pamela lalu kehabisan kesabaran dan mengancam Helen. Karena menurutnya, dialah yang sengaja menerobos masuk ke rumah itu dan membuat Andrew lari dari sana. Akhirnya karena nggak ada pilihan, Helen pun memberitahukan lokasinya. Pamela bergegas meminta suaminya yaitu Gary untuk pergi ke lokasi kemah Helen mencari Andrew. Di saat itu, Gary dengan berat hati menuruti permintaan Pamela. Singkat ceritanya, Gary pun tiba di lokasi dan masuk ke dalam mobil van itu. Andrew berusaha membujuk Emily untuk keluar dan bersembunyi dengannya, tapi Emily tetap tidak mau. Andrew lalu bersembunyi di tempat lain. Gary yang masuk lalu melihat Stan dalam kondisi yang semakin kritis. Dia lalu berusaha membuka pintu kamar mandi yang terkunci dan mengira kalau di sana ada Andrew. Saat dia mengintip dari celah bawah pintu, dia baru tahu kalau Andrew tidak ada di dalam sana, melainkan orang lain yaitu Emily. Sementara itu, Pamela menunggu Gary yang tidak kunjung kembali sampai pagi. Helen terus membujuk Pamela agar mau melepaskannya. Tapi Pamela menolak dan bilang kalau dia takut Andrew ditemukan orang lain dan dia akan ditahan. Andrew yang sudah membunuh Gary di lokasi kemah itu kemudian menggunakan ide baru untuk memancing Emily keluar. Dia lalu mengetuk pintu itu dan berkata kalau kakek yang terbaring di sofa sudah tidak bernafas. Karena khawatir, Emily dengan terpaksa keluar dan memeriksa kakeknya. Tapi syukurnya kakeknya masih bernafas. Emily yang merasa dibohongi, lalu menyadari kalau Andrew telah membunuh Gary. Andrew terus berupaya meyakinkan Emily, dan berkata kalau dia berusaha melindungi Emily dari Gary. Andrew juga bilang kalau Helen dan saudarinya yaitu Natalie membutuhkan pertolongan mereka. Kembali ke rumah tua Pamela. Helen yang dikurung menyadari kalau Pamela telah pergi menggunakan mobil. Hal ini menjadi kesempatan untuk Helen untuk mencari cara agar bisa kabur. Dia pun berusaha melepaskan ikatan dari tangan dan kakinya, tapi dia masih terjebak dengan tali di punggungnya. Sama seperti yang dikenakan oleh Andrew sebelumnya. Sementara di tengah hutan, Emily akhirnya memberanikan diri untuk ikut dengan Andrew sambil membawa obeng untuk berjaga-jaga. Dengan berbagai macam cara, akhirnya Helen berhasil menjebol dinding kamar itu dan menemukan pisau cutter. Dia pun berhasil lari keluar dari rumah tua itu dengan selamat. Di sisi lain, Pamela pun sampai di lokasi kemah Helen dan menemukan Gary tergeletak di sana. Pamela lalu masuk ke dalam mobil van milik Helen dan melihat Stan sudah tergeletak tak berdaya. Pamela lalu mendekatinya, kemudian membuka kain yang membungkus lengan Stan dan membungkam mulutnya hingga kehabisan napas. Kemudian Pamela pergi dari sana. Helen yang kembali ke mobilnya, lantas syok menemukan ayahnya sudah tidak bernyawa. Kemudian Helen kembali bergegas mencari putrinya.
Saat di jalan, dia malah bertemu dengan Pamela. Pamela pun mengejarnya. Helen yang melihat Pamela lalu berlari sekencang-kencangnya dan berlindung di tengah hutan. Pamela lalu pergi meninggalkan Helen dan bermaksud kembali ke rumah tua itu. Di sisi lain, Andrew dan Emily tiba di rumah tua tadi. Mereka menemukan jejak Helen saat kabur dari rumah itu. Andrew lalu meminta Emily ikut turun mencari saudarinya di ruangan bawah tanah. Emily yang takut tidak bersedia turun. Andrew lalu turun sendiri dan mencari Natalie di bawah sana. Sementara itu, Emily dikejutkan dengan kedatangan Pamela yang kemudian mendorong Emily jatuh ke ruang bawah tanah tersebut. Helen lalu bergegas lari menuju rumah tua itu lagi. Dia mencari Emily di segala sudut ruangan. Sementara itu, Emily yang tadinya pingsan karena jatuh akhirnya siuman. Dia melihat Andrew sedang berbicara dengan seorang wanita lain. Tapi ketika Emily melihat rupa anak perempuan itu, dia pun terkejut bukan main. Ternyata itu adalah Natalie yang dipasung oleh ibunya yaitu Pamela. Di saat bersamaan, Helen yang mendengar suara jeritan Emily langsung turun ke rumah bawah tanah dan menemukan mereka. Dia pun berjanji pada Andrew akan kembali lagi untuk menyelamatkan Natalie. Dia lalu membawa kedua anak itu keluar. Tapi di luar, ternyata Pamela sudah menunggu Helen. Dia lalu menembak kaki Helen dan mencekiknya. What makes you think? Helen kemudian berpura-pura mati agar terbebas dari cekikan Pamela. Kemudian Pamela mendatangi Emily dan menghantam kepalanya hingga pingsan. Andrew yang terpaksa kemudian membantu ibunya mengikat Emily dan meletakkannya di mobil pickup Pamela. Helen kemudian dengan pelan-pelan mengambil sebilah kayu dan merayap. Helen langsung menyerang Pamela berkali-kali dan perkelahian pun terjadi lagi. Saat itu Emily yang tersadar berusaha membebaskan dirinya dari ikatan kaki tangannya. Dia lalu mengambil sebuah skop yang tergeletak di sampingnya. Sementara itu, Andrew terlihat tidak berbuat banyak. Dia hanya terdiam saja. Helen lalu bergegas naik ke mobil dan berusaha menyalakannya. Pamela kembali berusaha menyerang Emily yang masih berada di belakang mobil. Begitu Helen berhasil menyalakan mobil, dia pun berhasil melumpuhkan Pamela. Akhirnya Helen dan Emily pun berhasil keluar dari hutan itu dengan selamat. Dan cerita pun berakhir di sini. Nah guys, itu tadi alur cerita In the Forest lengkapnya. Berikutnya masih banyak film seru yang akan kita bahas. Jadi, ditunggu ya. Oke, terakhir saya Jiwa. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. The camera. Get her down! He's not gonna let her off this mountain alive. You're either with us or you're against